Puji Tuhan, selamat sore dan selamat beribadah kepada sidang jemaat kaum muda remaja yang ada di tempat ini dan yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, siaran tunda, radio video internet, YouTube dan Facebook, dan juga rekaman DVD dimanapun saudara-saudari berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Untuk memulaikan ibadah kita sore hari ini, mari kita pujikan satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 4. Nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerah-Mu. Dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kur, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Dari awal kembali. Dan pada kurnya nanti doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita angkat tangan, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami menghadapi keadaan dunia akhir zaman Tuhan, yang semakin bertambah-tambah dalam kesulitan,
dalam kejahatan, kenajisan. Kami tidak mampu apa-apa. Kami akan dengan kekuatan kami, kepandaian, kekayaan, kedudukan kami akan digilas oleh dunia ini untuk masuk dalam pembangunan Babel yang akan dibinasakan selamanya. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, kami mohon besar anugerah-Mu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mendorong kami lebih dekat kepadamu, lebih sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami diisi oleh firman Roh Kudus dan kasih-Mu yang merupakan kekuatan ekstra dari Tuhan. Untuk mampu Tuhan menghadapi segala keadaan dunia akhir zaman, bahkan mampu menyempurnakan kami untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Terima kasih, kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami lakukan dengan sukacita, dengan kegemaran dari Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik di sini, WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, baik di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan menolong kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Pembaruan hidup, pertolongan Tuhan nyata sampai kesempurnaan. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tiba di tempat ini dengan selamat sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami. Gedung yang dipakai kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Puji Tuhan. Tak lupa bagi saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami, saya ucapkan selamat datang, selamat bersekutu di dalam kasih karunia dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian kita dari nyanyian rohani 382. Nyanyian rohani 382. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, mari kita semua berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Saudara percaya? Haleluya. Mari kita sambung pujian kita lagi dari nyanyian tambahan nomor 71. Nyanyian tambahan nomor 71. Hatiku percaya. Dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Saya membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang sudah ditolong oleh Tuhan untuk bersaksi di depan, supaya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Sambil menunggu, mari kita angkat pujian kita dari nyanyian KUR Kaum Muda Remaja yang berjudul Sebab Ku Yakin. Hidup yang kita jalani setiap hari, sering penuh pergumulan dan persoalan. Tiada yang sanggup memberikan pertolongan selain Kau Tuhan. Sebab ku yakin ku tak sendiri. Kasih-Mu selalu beserta, Tuhan setia genapi janji-Nya, pemberi kemenangan. Dari awal kembali. Hidup yang kita jalani setiap hari, sering penuh pergumulan dan persoalan. Tiada yang sanggup memberikan pertolongan
selain Kau Tuhan. Hidup yang kita jalani setiap hari, sering ku bergumulan dan persoalan. Tiada yang sanggup memberikan pertolongan selain Kau Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab ku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan. Sebab ku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan. Sekali lagi, sebab ku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan. memberi kemenangan. Memberi kemenangan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya masih membuka kesempatan untuk bersaksi sambil menunggu kita sambung pujian kita lagi dari nyanyian rohani nomor 8. Nyanyian rohani nomor 8. Besar dan layaklah. Besar dan layaklah Kau Tuhan dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi, Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur bab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Besar dan layaklah. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi, Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur bab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Puji Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 4. Tuhan adalah kekuatanku.
Tuhan adalah kekuatanku, bersama-Nya ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan ku nanti-nantikan, Tuhan ku nanti-nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh El Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Dari awal kembali, Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan ku nanti-nantikanmu. Saya mengundang vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh El Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Syukurnya sekali lagi, mari kita semua mengatakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Indah rencana Tuhan di dalam hidupku, Dia hendak membentukku jadi bejana baru, bagaikan tanah liat dari tempat yang gelap. Ku diangkat dan digenggam oleh tangan penjuna. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Dalam hidupku ini banyak yang terjadi, sukacita dan duka datang silih berganti. Semuanya Tuhan izinkan untuk membentukku
agar ku jadi bejana untuk maksud yang mulia. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Seriku menjerit, seriku kesakitan, tapi penjunan selalu menghiburku. Dia selalu berkata, jangan engkau gelisah, sebentar lagi kau jadi bejana indah. Ku serahkan diriku kepadamu ya Tuhan, ku mau jadi pelayanmu, lakukan kehendak-Mu. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bejana baru. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bejana baru. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menyiapkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, seperti Maria, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika kita yakin, percaya, jujur dan taat, maka Lazarus yang mati dan busuk 4 hari itu, pasti Tuhan bangkitkan. Masalah yang mustahil, Tuhan selesaikan. Yang hancur dan yang buruk Tuhan pulihkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang gagal Tuhan jadikan berhasil, indah, bahagia, bahkan sempurna untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan memujikan nyanyian rohani nomor 6. Nyanyian rohani nomor 6. Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya,
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dari awal kembali. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terus sekali lagi kita mengatakan haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu saat ini, banyak kekurangan kelemahan kami, baik secara rohani dalam dosa-dosa, tabiat-tabiat daging, keinginan daging, hawa nafsu daging Tuhan yang membinasakan, baik secara jasmani, banyak kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami hanya mohon kekuatan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua dimanapun kami berada. Firman yang mampu menolong kami dari kelemahan kekurangan kami. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami. Sampai satu waktu kami sempurna seperti Tuhan, layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Firman yang mampu menguatkan, menghibur kami. Tidak kecewa, tidak putus asa dengan sesuatu di dunia. Tidak bangga dengan sesuatu di dunia. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu pernyataan kasih-Mu di tengah kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan,
dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup melakukan apa saja bagi kami, dan kami tidak akan pernah ragu menyambut uluran tangan-Mu. Kami mengangkat dua tangan kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Sampai setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memeluk kami, Tuhan membahagiakan kami. Tuhan memberi jaminan kepastian hidup sekarang. Masa depan yang indah sampai kekal selamanya. Tuhan tidak menipu kami. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain, bersamaan dengan kami beribadah kepadamu. Saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kaum muda berada saat ini, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal 12, Lukas pasal yang ke-12. Masih membaca ayat Lukas 12, masih membaca ayat yang ke-54, ayat 49, ayat yang ke-49 sampai 53, 49 sampai 53. Saja. 54 sampai ayat yang ke-59. Ya, menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini saja, jadi menilai zaman ini. Jadi banyak kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hanya mengutamakan tanda-tanda jasmani. Hanya mengutamakan tanda-tanda jasmani, perkara duniawi. Sehingga tidak mengalami tanda-tanda rohani, tidak mengalami tanda-tanda rohani, perkara-perkara rohani, yaitu keselamatan dan kesempurnaan hidup kekal. Mereka hanya kejar yang jasmani, tanda-tanda jasmani, sampai tidak mengalami, tidak mendapatkan tanda rohani, yaitu keselamatan sampai kesempurnaan, hidup kekal selamat. Tidak mendapatkan, berarti binasa selamat. Banyak kali ya, ini hanya dicari tanda dalam ibadah pelayanan, hanya mencari tanda jasmani, bukan tanda-tanda yang rohani. Ya. 54 tadi tahu tentang awan. Kalau ada awan dari segelabak, Yesus berkata, apabila kamu lihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Ya, jadi hanya tahu awan dan hujan secara jasmani. Awan dan hujan secara jasmani, karena memberi keuntungan jasmani. Ya, hanya tahu awan dan hujan secara jasmani. Nah, mereka tahu kalau awan naik dari barat, oh ini sudah musim hujan. Berarti petani senang ini. Pertumbuhan dalam pertanian itu. Ya, jadi ini hanya tahu awan dan hujan yang jasmani yang menumbuhkan tanaman-tanaman di ladang, di kebun. Ya, ini yang menguntungkan secara jasmani.
menguntungkan kalau tumbuh, nanti berbuah, panen, menguntungkan secara jasmani. Nah, ini mereka tahu semua. Tetapi sayang, tidak tahu awan yang rohani, hujan yang rohani, yang saudara menumbuhkan kerohanian kita. Jasmaninya tumbuh terus. Wah, penghasilan tambah, ini itu yang dikejar terus. Tapi pertumbuhan rohani tidak ada. Nah, ini sayang saja, tetapi tidak tahu awan rohani, hujan rohani yang memberikan pertumbuhan kerohanian kita sampai sempurna, sampai hidup kekal selamanya, tidak tahu. Nah, tidak mengalami. Hanya yang dikejar jasmani menumbuhkan, wah ini tanaman-tanaman tumbuh, panen, wah ya keuntungan jasmani. Nah, mereka tahu sampai wah hafal juga, sampai teliti. Wah ini mulai sudah, ini sudah. Ayo tanam musim hujan ini. Pertumbuhan tanaman pasti ini berhasil, panen kita. Nah, tapi awan rohani, hujan rohani untuk pertumbuhan rohani ke arah kesempurnaan, ke arah hidup kekal, tidak tahu. Tidak ngerti, tidak tahu, tidak mau tahu. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini keadaan akhir zaman begitu. Hanya jasmani terus yang rohani tidak ada. Sabtu yang lalu kita belajar awan secara rohani. Ada awan kosong, itulah manusia berdosa yang ditiup angin, lenyap, binasa. Itu awan kosong. Ya, itu manusia berdosa yang ditiup angin, lenyap, hilang, lenyap, binasa selamanya. Tapi syukur awan yang kosong ini manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Sehingga menjadi awan kebenaran. Saya tinggal ulangi, awan kebenaran diisi Roh Kudus. Kemudian juga awan kesucian diisi firman pengajaran yang benar. Ya, nah, di situ sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini awan yang rohani, jangan yang jasmani saja, yang hanya berkaitan dengan hidup jasmani, yang rohani ini loh. Ini awan kita, ini awan kosong. Siapapun manusia sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, dibuang ke bumi ini, semua manusia berbuat dosa, termasuk saya, awan kosong semua. Berbuat dosa, hanya tinggal tunggu, hilang, lenyap, binasa selama. Oleh sebab itu harus diisi dengan Roh Kudus, awan kebenaran, ditebus oleh darah Yesus. Percaya bertobat sampai diisi Roh Kudus, awan kebenaran. Ditingkatkan lagi, diisi pengajaran yang benar, awan kesucian sampai kesempurnaan. Itu awan kehidupan kita. Kemudian hujan, awan menimbulkan hujan. Sehingga hujan yang rohani malam ini. Ya, awannya sudah kehidupan kita ini. Jangan kosong dari perkara rohani, hanya jasmani itu. Silakan kerja yang keras, silakan kuliah yang keras, silakan. Tapi kalau cuma sampai di situ awan kosong, tinggal hilang. Sudah ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Ya, itu apa saja di dunia coba, tidak ada bekasnya sama sekali. Bahkan sampai binasa. Sampai binasa. Tidak ada bekasnya. Semoga kita bisa mengerti. Nah itu Tuhan tolong. Di tempat kita ini ada seorang olahragawan yang hebat tuh. Tapi jarang tahu. Padahal dia juara All England 7 kali. Itu ganda. Kalau saya tanya, kenal? Nggak tahu siapa itu. Sudah nggak tahu. Ada orangnya tiap kebaktian ada di sini. Tapi orang nggak tahu. Nggak tahu, padahal sekarang mau All England 2 kali, 3 kali, sudah hebat. Ini 7 kali. Ya 7 kali. Tapi nggak tahu sudah. Itulah di dunia ini. Apa yang mau dibanggakan di dunia? Orang kaya di Alkitab, malam ini kau mati, hilang. Buat siapa semua? Nah, kalau cuma awan jasmani yang kita perhatikan, sia-sia. Sampai binasa selama. Nah, oleh sebab itu harus diisi. Harus kaum muda, ya kita semua dimanapun harus diisi yang rohani. Nah, awannya sudah, orangnya sudah disucikan sampai semua. Sekarang hujannya, awan menimbulkan hujan, hujan rohani. Jangan cuma hujan jasmani, hujan rohani. Ada 2 macam hujan rohani. Ini kegerakan. Kalau orangnya sudah betul, geraknya betul. Ada 2 macam hujan rohani, 2 macam kegerakan. 2 macam hujan secara rohani.
Nomor 1 namanya kegerakan Roh Kudus hujan awal. Nah ini kegerakan Roh Kudus hujan awal. Itu hujan awal. Yaitu kegerakan di dalam Injil keselamatan. Firman penginjilan, kabar baik. Nah, itu sebagai Injil keselamatan Efesus 1:13. Amsal 25:25 kabar baik. Di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian Amsal 25:25 seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik di negeri jauh. Jadi manusia berdosa itu seperti awan kosong dan juga seperti orang dahaga. Ada di padang gurun, dahaga di padang gurun. Butuh apa? Nih duit 1 miliar, percuma, mati. Wah ini kerjaan, tambah mati. Butuh air, itulah kabar baik. Seteguk air, Injil keselamatan. Supaya dia diselamatkan. Ini kegerakan Roh Kudus hujan awal. Kegerakan dalam Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan kabar baik? Yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali. Sebagai satu-satunya manusia tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu Injil keselamatan. Ya, itu. Jadi memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan awal, yaitu kegerakan dalam firman penginjilan, Injil keselamatan, kabar baik, untuk memanggil orang-orang berdosa. Memanggil orang-orang berdosa, supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, dan diselamatkan. Tidak dihukum, selamat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah itu gerakan Roh Kudus hujan awal, firman penginjilan. Nah, contoh sendiri. Saya bukan keturunan hamba Tuhan, bukan keturunan orang Kristen, saya bukan. Bukan. Nah, itu. Tapi ada penginjil datang di desa kami, terus dibesuki. Injil, akhirnya percaya semua. Begitu. Ini kabar baik. Yesus mati di kayu salib menyelamatkan manusia berdosa, memanggil manusia. Ini gerakan hujan awal, memanggil manusia berdosa supaya percaya Yesus. Kalau lanjut bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, dibenarkan, hidup benar, selamat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini hujan awal. Nah, ini memberi pertumbuhan rohani secara kuantitas. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan awal, firman penginjilan, kabar baik itu memberi pertumbuhan rohani secara kuantitas, jumlah. Nah, dulu Tuhan Yesus sendiri, kemudian memanggil 12 murid, jadi 12. Kemudian jadi 70. Sesudah itu Petrus khotbah jadi 3.000. Sesudah itu jadi 5.000. Sekarang ini sudah berapa? Nah ini, jadi memberi pertumbuhan rohani secara jumlah, secara kuantitas, pertumbuhan secara jumlah, secara kuantitas, jumlahnya. Nah, semoga kita coba satu orang bersaksi ngajak 1 jiwa. Wah, saudara, berapa lama sudah cukup lagi gereja ini? Bangun lagi, tidak cukup lagi. Nah, itu, saudara, pertumbuhan secara kuantitas, secara jumlah. Ya, secara kuantitas penting. Saya selalu katakan kalau jari kita cuma begini, wah biar cincin semua, nah jumlahnya kurang, cacat. Maaf ya, ini terangkan kurang, harus 5. Jumlah harus memenuhi. Makanya harus bersaksi kaum muda, ada teman-teman di rumah dulu, ada keluarga belum percaya Yesus, ayo bersaksi. Lewat perbuatan benar, perkataan benar, lewat bersaksi langsung, ayo bawa. Nah, itu jumlah harus genap. Tapi ada juga yang kedua, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Itu sama dengan kegerakan dalam cahaya Injil kemuliaan.
cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. 2 Korintus 4, 3 dan 4, Matius 25 ayat 6. Mari kita baca 2 Korintus 4, 3 sampai 4, Matius 25, 6. Nah, jadi supaya kita tahu ada hujan jasmani, kalau awannya jasmani, hujannya jasmani. Kalau awannya rohani, orang sudah ditebus, nah ini mau dipakai dalam gerakan rohani. Harus tahu gerakan hujan rohani. Bisa? Nah itu ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Ini yang disebut firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Makanan keras, kalau tadi susu, Injil itu susu. Anak-anak kecil, orang-orang baru kasih Injil. Tapi kalau sudah lama ikut Tuhan, wah masa susu terus, umur berapa? 17. Karena minumnya susu. Nggak bisa 17. Biasanya 17 itu berubah suaranya. 16, 15. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Orangnya sih kecil. Suaranya besar. Tapi kalau minum susu terus, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Masih kecil. Harus makanan keras. Ya. Itu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Kabar mempelai, Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kabar mempelai. Tengah malam waktu paling gelap, paling jahat, paling najis, paling sulit. Yang dibutuhkan satu suara. Lihat mempelai datang, song-songlah dia. Kabar mempelai. Semoga kita mengerti. Yaitu, apa itu? Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja mempelai pria surga, kepala. Raja segala raja, mempelai kepala itu suami, mempelai pria. Untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat diberkati sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Makanya disebut kabar mempelai. Nah, tadi kabar baik, orang berdosa yang mestinya dikutuk, dihukum, dibenarkan, hidup benar, selamat, diberkati, kabar baik. Kadang kok kabar mempelai, orang yang sudah selamat, diberkati, disucikan sampai sempurna seperti itu, menjadi tubuh Kristus sempurna. Tubuh itu istri, mempelai wanita surga. Nah, karena mempelai, memberitakan Yesus mempelai. Menyucikan kita jadi mempelai, makanya disebut kabar mempelai. Bisa? Nah, kabar mempelai bukan milik gereja A, bukan Alkitab. Alkitab, coba buka Alkitab. Mulai Kejadian mempelai, Adam Hawa mempelai. Sampai kitab Wahyu, berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak mempelai. Nah, ini kabar mempelai. Semua milik semua gereja ada di Alkitab. Cuma banyak yang belum tahu. Cuma susu terus. Datang tuh, ayo ketawa-ketawa susu terus. Nah, padahal kalau ditanya itu tadi, ya mungkin sudah mau menikah, ditanya, apakah saudara bersedia? Ya, jawabnya bersedia. Tidak boleh. Tidak boleh, masih kecil itu. Karena minum susu terus, belum makanan keras. Harus makanan keras. Menyucikan, menyempurnakan, mendewasakan rohani. Bisa jadi mempelai. Syaratnya jadi mempelai bukan kerja, tidak kerja, bukan. Saya coba tanya pemerintah, Pak ini tidak kerja mau kawin. Oh, bukan urusan saya, silahkan. Tapi kalau Pak ini belum 17, wah jangan, bahaya. Ada 12 tahun dikawin oleh orang kaya di Semarang atau di mana? Di penjara. Nah, di penjara yang laki-laki biar kaya di penjara. Tidak boleh 12 tahun. Nah, itu. Mari kita juga. Ada gerakan hujan awal, susu, ayo. Kita percaya bertobat, baptis air, yang belum baptisan, ayo sungguh-sungguh. Tapi sesudah itu ayo makan pedang, makanan keras.
cahaya Injil untuk disucikan sampai sempurna menjadi mempelai wanita surga. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah menambah, menimbulkan pertumbuhan kualitas. Pertumbuhan rohani yaitu pertumbuhan kualitas. Tadi pertumbuhan rohani secara kuantitas, penginjilan, jumlah. Tapi kalau pengajaran, pertumbuhan rohani secara kualitas. Nah, kualitasnya bertambah. Nah, semoga kita bisa mengerti sampai kualitas dewasa rohani, sempurna. Dewasa, sempurna. Ya, ayo sungguh-sungguh seperti jari tadi itu. 5 harus 5. Nah, tapi kalau masih begini, maaf, masih di kandungan itu, masih belum selesai, ya, belum lahir itu masih begini. Nah, nanti tambah, masih bertumbuh. Harus sampai kualitasnya pas, kuantitas, kualitas pas. Amin. Nah, tidak cacat lagi, sempurna. Nah, ini harus dua-dua. Jadi awan, ayo ngerti, awan ini. Dulu awan kosong saya. Manusia berdosa tinggal ditiup teman, ayo ke sana. Dulu saya ditiup, ayo main biliar, main. Ditiup teman, ayo main domino, main. Nah itu, begitu. Nah, cuma menuju kebinasaan. Tapi coba sudah diisi Roh Kudus. Ayo main, wah sorry ya. Apalagi diisi pengajaran, wah sudah enggak mau. Enggak mau. Sudah awannya sudah kuat. Amin. Tidak bisa ditiup-tiup. Nah, orang semacam ini nanti dipakai dalam kegerakan hujan. Awan menimbulkan hujan. Kegerakan. Nah, ayo. Gerakan hujan awal, ayo orang yang belum percaya kita bersaksi. Tapi ada gerakan hujan akhir. Sampai menjadi mempelai kualitas pertumbuhan. Nah, ini saja. Semoga kita mengerti. Nah, sekarang apa saja? Prakteknya kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, baik secara kuantitas, keselamatan, kebenaran, dan kualitas. Kuantitas, keselamatan, kebenaran, dan kualitas penyucian sampai sempurna. Prakteknya, Efesus 4, 11, 12. Nah ini bertumbuh, gereja yang bertumbuh. Kuantitasnya bertumbuh, kualitas bertumbuh, ke sini nanti. Praktek sehari-hari, kehidupan yang bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, gereja yang mengalami pertumbuhan rohani baik secara kuantitas maupun kualitas. Efesus 4, 11, 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus, orang benar, orang kudus, selamat, suci. Nah itu, orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi nih, saja praktek sehari-hari gereja Tuhan atau kehidupan yang bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yaitu saja kehidupan yang sudah dibenarkan, disucikan, akan diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Sehingga dipakai jubah indah itu ya, diperlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, sehingga dipakai, diutus. Nah, ada pengutusan. Itu gereja yang bertumbuh, diutus, dipakai semua. Dipakai atau diutus dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini hujan akhir. Nah, mari kita dipakai. Itu gereja bertumbuh, bukan pasif. Mulai dari sekolah minggunya dipakai. Semua dipakai. Nah, makanya kalau ada kebaktian-kebaktian Natal, persekutuan, sekolah minggu nyanyi. Nah, mereka ya namanya anak kecil tuh. Kadang-kadang kebaktian di Surabaya harus datang ke Surabaya. Namanya anak kecil ya capek, tapi mau nyanyi. Nah, itu kaum muda nyanyi. Nah, ini gereja bertumbuh, semua dipakai. Nah, semoga kita mengerti. Dipakai dalam, diutus dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga. Mulai dari
nikah, melayani dalam nikah. Nah, kita masih sebagai anak, ayo layani orang tua yang baik. Nah, melayani dalam nikah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, istri, semua melayani. Kalau kita sudah dibenarkan, disucikan, tidak sulit. Karena Tuhan memberi jabatan, tidak sulit. Jabatan suami dalam nikah, jabatan istri, jabatan anak, permisi, jabatan janda, jabatan apa, semua dari Tuhan. Semua seizin Tuhan. Ya, nah, itu semua. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ayo layani. Kemudian penggembalaan. Ada gembala, ada pemain musik dan lain-lain. Tim doa, semua. Kemudian antar penggembalaan, fellowship. Nah, tadi yang Om cerita. Kebaktian persekutuan. Nah, dipakai. Jangan pasif. Ya. Kalau tidak mau dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, nah, dipakai oleh Babel, satu. Kedua, dimakan oleh gembala. Nah, bahaya. Nah, ini banyak gereja tutup pintu. Seperti murid-murid dulu. Waktu Yesus mati, nah, kemudian mereka takut tutup pintu. Semua kunci. Semua. Banyak gereja kunci, jangan keluar nanti jemaat ini. Kunci. Kalau di dalam jangan enak-enak, tinggal dimakan oleh gembalanya. Kalau serigala makan, bulunya tidak dimakan, tulangnya tidak dimakan. Kalau gembala, bulunya buat jas, tulangnya buat apa itu, kaldu, dibikin semua, habis betul. Makanya harus masuk kandang, tapi juga keluar kandang persekutuan bersama dengan gembala. Persekutuan harus itu. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, dalam apa saja kita dipakai. Sampai nanti Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Yang siap, yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Jadi, kesimpulan gereja Tuhan, kehidupan Kristen yang mengalami pertumbuhan rohani secara kuantitas kualitas adalah gereja Tuhan, kehidupan Kristen yang dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dipakai atau diutus oleh Tuhan. Harus dalam pelayanan kita dipakai atau diutus oleh Tuhan. Jangan takut, waduh Om saya tidak bisa apa-apa. Tuhan sudah sediakan bekal. Kalau Tuhan utus, Tuhan sediakan bekal. Mari di dalam Yohanes 20, ini murid-murid diutus oleh Tuhan. Bertumbuh, diutus. Kalau tidak diutus, tidak bertumbuh. Yohanes 20, 21, 22. Yohanes 20, 21, 22. Maka kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tidak diutus begitu saja. Pergi. Tidak, sini. Bapak mengutus aku ya, aku mengutus kamu. Sini, kasih Roh Kudus. Nah ini bekal. Jangan takut. Setiap kehidupan yang diutus oleh Tuhan, pasti diberi bekal pengutusan. Salah satunya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Dikembusi dengan kuasa Roh Kudus. Ini bekal, lebih dari uang, lebih dari apa bekal. Dihembusi oleh Roh Kudus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah ini, Tuhan memberikan bekal pengutusan, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan mengembuskan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir pembangunan tubuh Kristus. Nah, bagaimana orang yang dihembusi Roh Kudus itu? Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 8. Dihembusi Roh Kudus itu lahir dari Roh Kudus. Sama. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, istilah di Yohanes tadi dihembusi Roh Kudus ya. Tuhan menghembuskan Roh Kudus pada kita, sehingga kita dipakai, diutus dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir pembangunan tubuh Kristus. Nah, istilah di Yohanes dilahirkan baru, dihembusi itu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah ini, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Saya ulang, di Yohanes 20 Tuhan mengembuskan Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 kita dilahirkan, dihembusi itu. Yohanes, saya pakai kalimat pasif ya. Dalam Yohanes 20 tadi, kita dihembusi oleh Roh Kudus. Dihembusi Roh Kudus oleh Tuhan untuk diutus. Di Yohanes 3, kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus untuk diutus oleh Tuhan. Bisa? Ngerti? Nah, apa itu? Orang yang dihembusi Roh Kudus, dilahirkan baru oleh Roh Kudus, menjadi seperti angin. Nah ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi seperti angin. Nah itu, orang yang diutus Tuhan itu menjadi seperti angin. Apa artinya atau tandanya angin? Hampa. Nah, ini ada lewat ini. Ya, dingin, tapi mana? Tidak ada. Lain kalau tangannya di sini. Oh ini. Nah, ini. Sekarang tidak ada. Angin. Hampa. Menghampakan diri. Ada tapi tidak ada. Loh, tapi dingin Om. Tapi kok tidak ada. Mana ini? Tidak ada. Itu hampa. Ada tetapi merasa tidak ada. Menghampakan diri. Itu yang diurapi Roh Kudus. Dihembusi. Pelayan Tuhan bukan sombong. Tapi hampa, menghampakan diri, yaitu ada tapi merasa tidak ada. Pandai, tapi merasa enggak pandai, enggak bisa aku melayan Tuhan. Aku butuh Roh Kudus. Nah, begitu. Pandai mungkin berkhotbahnya, tapi saat tugas enggak bisa Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Pandai main musiknya, ya. Tapi saat bertugas melayan enggak bisa Tuhan. Banyak menyembah, urapi saya. Hembusi saya duduk. Pandai nyanyinya, tapi sebelum menyanyi, tolong. Nah, ini namanya menghampakan diri. Ada tetapi merasa tidak ada. Sama dengan tidak mengandalkan sesuatu dari dunia. Seumpama kepandaian dan lain, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Ya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Nah, itu tandanya angin. Menghampakan diri. Kalau sombong tidak dipakai, jatuh. Setan sombong jatuh. Kita harus menghampakan diri. Nah, tanda angin menghampakan diri. Pasangannya di Filipi 2 menghampakan diri, rendah hati dan taat dengar-dengar. Nah, pasangannya rendah hati dan taat dengar-dengar. Rendah hati dan taat dengar-dengar. Ya. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Taat dengarkan membuka pintu surga. Membuka pintu surga. Taat itu membuka pintu surga. Nah, ketaatan. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian angin tandanya tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ketika murid-murid kunci pintu, tiba-tiba Yesus ada di tengah, damai sejahtera. Kaget. Kaget. Nah, tadi ditambah ya. Ya, betul. Ya, tidak bisa dihalangi oleh apa. Kaget. Loh, kok bisa Yesus masuk lubang pintu, kunci, padahal dikunci semua. Karena dia angin. Nah, ini saja, jadi tidak bisa dihalangi apapun juga. Membuka pintu-pintu di dunia. Biar dikunci semua, orang kunci masuk. Nah, tidak usah takut. Kita pelayanan dikunci, diapakan, pintu di dunia terbuka. Roh Kudus membuka. Nah, Tuhan tolong. Ya, semoga kita tidak bisa dihalangi apapun juga. Ayo, ada kuliah, ada ini menghalangi doa. Nah, doa. Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Pekerjaan dan doa supaya Tuhan buka jalan bagi kita semuanya ya. Kemudian satu lagi, ini damai sejahtera, membawa kesejukan, damai sejahtera, bukan membawa bau busuk, membawa kesejukan, damai sejahtera,
Bau harum Yesus kemana-mana. Membawa kesejukan, damai sejahtera, bau harum Yesus. Kenal si anu, oh iya, memang itu pelayan Tuhan betul. Baik dia, betul dia. Nah begitu, jangan walah percuma dia, jangan. Nah, ini ya, menghampakan diri, ini angin. Dihembusi Roh Kudus, lahir dari Roh Kudus. Angin saja. Tetapi sudah membawa kesejukan, bau harum, damai sejahtera, sama dengan menjadi saksi di mana-mana. Menjadi saksi. Murid-murid dipakai. Oh, Petrus berkhotbah. Murid-murid dipakai dan seterusnya. Tetapi masih ada kelemahan. Sudah dipakai, masih ada kelemahan. Itulah manusia tanah liat. Ya. Nah, sekalipun murid-murid sudah dipakai, kita dipakai, menjadi angin ini, tapi masih ada kelemahan. Tanah liat ini. Nah, terutama tabiat daging itu. Nah, tabiat daging termasuk hawa nafsu daging. Tanah liat ini masih menonjol seringkali. Sekalipun ya, murid-murid tadi diutus, nah, kita semua diutus, dipakai oleh Tuhan, tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan. Manusia tanah liat, manusia daging. Tabiat daging yang tidak baik. Hawa nafsu daging, keinginan daging, kehendak daging. Nah, itu yang menghalangi kita. Banyak masih kekurangan-kekurangan. Contohnya Petrus, masih tabiat Petrus masih menyangkal. Ya, menyangkal Tuhan. Karena tidak mau berkorban, egois, menyangkal. Ya, Om Petrus kenal Yesus, enggak. 3 kali menyangkal. Nah ini seringkali tabiat daging. Masih menyangkal Tuhan. Nah, sekarang mulai dari tidak setia dan menyangkal Tuhan. Sudah dipakai tidak setia, menyangkal Tuhan. Termasuk tidak setia. Ya? Nah itu. Semoga kita bisa. Ini banyak kelemahan. Thomas bimbang. Ya? Tidak percaya. Nah, seringkali itu. Sebelum aku ya, melihat, mencucukkan jariku kepada lambungnya, kepada tangan, aku tidak percaya. Bimbang seringkali. Ada yang putus asa, kecewa, itu tabiat-tabiat daging. Ada yang najis, hawa nafsu daging. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita. Sudah dipakai tapi masih ada kelemahan. Nah, itu sebabnya Tuhan bukan cuma menghembusi, tapi Tuhan meniupkan angin keras Roh Kudus. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Nah, karena cuma dihembusi tidak kuat. Masih ada kelemahan tanah liat. Masih ada kelemahan tanah liat. Masih hancur tanah liat. Karena tabiat daging. Karena hawa nafsu daging, keinginan daging. Nah, tabiat egois tadi menyangkal Tuhan, tidak setia. Saudara, tabiat bimbang Thomas. Itu saja. Tidak percaya, masa. Sehingga berharap lain seringkali kita. Nah, begitu. Tabiat najis dan banyak macam. Itu. Oleh sebab itu, nah, Tuhan bukan cuma mengembusi, meniupkan angin keras. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiupan angin keras. Bukan cuma hembus tapi wah, tiupan angin keras. Begitu. Nah, jadi setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, nah, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagaikan tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Nah, jadi Roh Kudus dulu memang minyak urapan. Waktu perjanjian lama ada minyak zaitun ditambah rempah-rempah. Sekarang tidak usah lagi. Langsung dari surga Yesus mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus bagaikan tiupan angin keras. Bagaikan tiupan angin keras. So, ya, semoga kita. Ini double, pencurahan Roh Kudus secara double di loteng Yerusalem sampai sekarang. Karena Tuhan tahu tanah liat ini banyak kekurangan kelemahan. Tidak mampu. Nah, sekalipun diutus sudah jadi bejana, hancur, banyak yang hancur. Makanya perlu tiupan angin keras. Amin, saudara. Nah, tiupan angin keras. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Untuk apa? Tuhan mencurahkan Roh Kudus
secara double tiupan angin keras untuk mengubahkan manusia darah daging, tanah liat, untuk mengubahkan, membaharui manusia tanah liat yang lemah, manusia darah daging yang banyak kelemahan, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, menjadi manusia baru, manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini di loteng Yerusalem terjadi. Ini mujizat secara rohani, mujizat terbesar. Manusia tanah liat, bejana yang hancur diperbaiki lagi, sama, diubahkan. Manusia tanah liat yang banyak kelemahan diubahkan menjadi manusia rohani seperti itu. Bejana-bejana yang sudah hancur diperbaiki lagi. Bejana tanah liat yang hancur dibaharui lagi. Ini kekuatan tiupan angin keras. Petrus sudah hancur, menyangkal Tuhan mestinya mati dia. Dia masih dibaharui. Ya, Petrus dia setelah kepenuhan Roh Kudus diubahkan oleh Roh Kudus, bejana hancur dibaharui oleh Roh Kudus. Oh, Petrus khotbah di depan 3.000 orang. Berani dia, dulu 1 orang aja, ini bukan. Sekarang di depan 3.000 orang berani, mau diapakan terserah. Sampai Petrus menyerahkan nyawa bagi Tuhan, berkorban apapun. Kuat teguh hati. Thomas juga menjadi percaya, kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Maria Magdalena dirasuk 7 setan jadi suci. Ayo, hawa nafsu daging apa saja. Malam ini kita banyak menyembah Tuhan. Ayo mohon Roh Kudus, ini kebutuhan kita. Hujan untuk menghadapi kegerakan hujan. Awal hujan akhir, sekarang mulai hujan akhir. Memang butuh firman pengajaran, butuh menyucikan, tapi butuh Roh Kudus juga. Amin. Bejana tanah liat harus diisi Roh Kudus. Malam ini Tuhan tolong. Ini ayo manusia baru, manusia lama apa saja kita, tabiatnya, kenajisannya apa, bejana hancur. Ayo malam ini masih bisa dibaharui. Amin. Masih bisa. Kuat teguh hati di dalam Tuhan. Ayo kuat teguh hati, tidak berbuat dosa lagi, tidak ini lagi, tidak menyangkal. Kuat teguh hati di dalam Tuhan. Mari Tuhan tolong kita semua. Dan kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani terjadi, tiupan angin keras ini untuk membelah laut Kolsom. Nah, Tuhan sediakan juga yang jasmani, mujizat jasmani. Mari Keluaran 14 ayat yang ke-21 langsung. Keluaran 14:21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, tiupan angin yang keras. Membuat laut menjadi tanah kering, terbelahlah air. Tiupan angin keras, Roh Kudus mampu membelah laut Kolsom. Membelah laut Kolsom. Artinya menyelesaikan masalah yang mustahil. Ayo, jangan takut. Jangan mengandalkan daging terus seperti tadi, awan naik, oh petani untung ini. Ayo kita Tapi pertumbuhan rohani tidak tahu dia. Cuma pertumbuhan jasmani terus, ya ini pertumbuhan pertanian, ini perdagangan, ini hanya itu terus. Mungkin nilai-nilai naik, sekolah bagus itu, tapi jangan berhenti di situ, percuma. Harus ditingkatkan. Ayo yang rohani, pertumbuhan rohani bagaimana? Pertumbuhan kuantitas, penginjilan, pertumbuhan kualitas, itu pengajaran. Nah ini kita diutus oleh Tuhan. Kalau tumbuh rohani diutus oleh Tuhan. Buktinya tumbuh, dipakai dalam gerakan hujan air. Mulai di rumah tangga dipakai, penggembalaan dipakai, fellowship dipakai, sampai tubuh sempurna. Tuhan kasih bekal, tiup, masih ada kelemahan. Sudah bagus seperti angin, wah bagus, tapi masih banyak kelemahan, masih banyak kehancuran. Maka Tuhan tiup dengan angin keras, Roh Kudus, untuk dibaharui semuanya. Amin. Dibaharui. Ayo kuat teguh hati di dalam Tuhan. Tetap hidup benar suci, tetap setia berkobar, itu kuat teguh hati. Jangan tinggalkan Tuhan. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani terjadi. Tiupan angin keras, laut Kolsom terbelah. Mati mestinya Israel, tidak bisa maju, mundur, tidak bisa. Firaun di belakang kiri kan mati, tapi laut terbelah. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil,
Sanggup memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia sampai antikris, kemustahilan tuh, antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun sampai hidup kekal. Roh Kudus mampu. Kalau manusia daging tidak mampu, jangan putus asa. Masih ada Roh Kudus. Perhatikan gerakan-gerakan yang rohani. Ikut serta dalam gerakan rohani. Biar Roh Kudus yang menolong. Tangan saya sudah tidak mampu om, kerja ini tidak mampu. Ayo ikuti gerakan. Tetap kerja yang baik. Ya, sudah kemampuannya cuma segini om. Nah, masih ada tangan Roh Kudus lebih dari itu. Amin. Tangan Tuhan lebih dari itu. Tuhan mampu menolong kita semuanya. Ya, ini selesai terpelihara dan ada masa depan berhasil indah. Kalau laut sudah terbelah bisa jalan ke depan. Ada masa depan berhasil indah. Semua tepat waktunya. Tenang aja. Sekarang jalani semua. Apa yang sekolah jalani sungguh-sungguh. Yang kerja jalani, nah, masalah sudah terbentur, cuma sekian Tuhan hasilnya, ya cuma sekian, mana bisa ditambah apa, ya sudah sekian. Nah sekarang ayo serahkan kepada tangan Roh Kudus yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Sama om melayani juga, om mengaku datangkan 1 jiwa, enggak bisa saya, enggak bisa. Makanya kalau turun sudah ada jiwa, bersyukur pada Tuhan. Nah, tinggal, masih kosong-kosong Tuhan, tolong. Masih kosong-kosong, tolong datangkan jiwa. Nggak mampu. Tangan cuma sekian, nggak bisa. Tapi tangan Roh Kudus tidak terbatas apapun. Amin. Nah, malam ini, ayo, jangan putus asa. Ada kelemahan yang sudah berhasil, jangan sombong. Jangan sombong. Laut, tsunami datang, habis juga. Tiupan angin keras dari setan juga bahaya. Sekonyong-konyong. Tiupan angin keras dari setan sekonyong-konyong. Laut langsung habis semua. Dalam sekejap mata habis. Seorang bersaksi pada saya. Suatu daerah, di mana dia suplai barang, lancar, paling enak. Paling banyak. Tiba-tiba tsunami. Waduh, enggak dibayar sudah. Saya hanya nasihatkan, setia. Padahal dia bersaksi daerah paling enak ini. Bayarnya bagus orang sana. Omsetnya besar sampai miliar. Tapi sekali tsunami datang, habis. Aduh dibayar enggak saya. Ya datanglah pada Tuhan. Ya sungguh-sungguhlah ratusan juta sampai M. Ini bukan cerita jelek, tapi awasan bagi kita. Yang berhasil jangan sombong. Habis. Tapi yang belum, jangan pesimis, jangan, ayo. Masih ada Tuhan, masih ada Roh Kudus, amin. Masih ada Roh Kudus. Tidak bisa dibatasi. Kalau Tuhan datang mujizat terakhir, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Anything awan dan hujan. Ayo jangan jasmani saja. Hanya untuk kepentingan, boleh, bagus, tapi tingkatkan yang rohani. Bisa ya? 54, nanti kita beralih 55, masih ada lain. Angin, ya mari semoga kita bisa mengerti. Tuhan memberkati, saya butuh Roh Kudus, kita butuh semua. Jangan kecewa, putus asa, kuat teguh hati. Jangan bangga, jangan, kuat teguh hati. Masih ada Roh Kudus. Tangan Tuhan yang tak terbatas apapun bisa menolong kita semua. Yuk kita yang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. 270. Ayo kalau mujizat rohani terjadi, yang jasmani juga terjadi. Tuhan tolong kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh. Ini nasib kita. Kala Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kesulitan apa? Jasmani rohani. Pintu tertutup. Tabiat daging, hawa nafsu daging, serahkan. Berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa.
Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah dimanapun kita berada, sungguh-sungguh buka hati, buka suara. Jangan memvonis diri, tidak bisa, tidak mungkin, jangan. Memang tangan kita terbatas, tapi tangan Roh Kudus tidak terbatas. Oh haleluya. Jangan pandangan yang jasmani, pandangan rohani. Allah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tundukkan kepala. Buka hati, buka suara. Biar Roh Kudus yang bekerja. Tangan saya terbatas, semua terbatas. Roh Kudus bekerja secara rohani, secara jasmani. Oh haleluya. Apa kekurangan, kelemahan, serahkan kepada Tuhan. Terus buka hati, buka suara. Di mana kita berada saat ini, Roh Kudus ada bersama kita. Haleluya. Tuhan sedang meniupkan angin keras di tengah kita. Di depan laptop, dimanapun, Surabaya, Medan, sama. Oh haleluya. Ada satu orang mau maju, berlutut. Di sini, di Surabaya, di Medan, sama. Di depan laptop, berlutut, maju ke depan. Haleluya. Jangan ikut-ikut, jangan gengsi. Yang butuh, jangan gengsi. Haleluya. Yang lain boleh duduk, berlutut, terserah. Haleluya. Ini kami tuh, manusia daging, bejana tanah liat yang hancur, mungkin berkeping-keping. Tuhan yang tahu. Haleluya. Oh haleluya, Roh Kudus yang tahu. Yalawasa, yalawasa. Oh yalawaka. Jamaah di sini, Surabaya, Medan, dimanapun kami berada, jamaah tuh. Oh haleluya, Roh Kudus jamaah. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Oh haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka, yalawasa. Yalawasa, yalawaka, yalawasa. Yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Oh haleluya. Haleluya, yalawaka. Yalawaka, yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawasa. Ini kami, hanya banyak kekurangan, kelemahan. Oh, jamaah Roh Kudus, jamaah. Jamaah kami Roh Kudus, jamaah. Oh, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, yalawaka.
Yalawaka, yalawasa, yalawaka. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, oh haleluya, yalawaka, 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 yalawaka. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya. Penuhi kami, yalawasa, yalawaka, 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 yalawasa, yalawasa, yalawaka. Yang paling tak berdaya Tuhan, yang paling hancur Tuhan, oh haleluya. Engkau jawab, oh haleluya, haleluya, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Oh, yalawaka, yalawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, jama, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama kami, oh, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawala, yalawasa, yalawaka. Jama Roh Kudus, jama kami, oh. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Jama, jama Roh Kudus, jama kami. Jama, jama Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Terima kasih. Haleluya. Baharui kami. Tolong kami semua. Oh, haleluya. Haleluya. Yalawaka. 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 Yalawasa. Yalawaka. Yalawaka. Yalawasa. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, jama Roh Kudus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, haleluya. Terima kasih. Ada manusia baru, ada pembukaan jalan dari Tuhan. Laut pun terbelah, oh haleluya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yalawaka. Tolong kami. Jangan hancur lagi Tuhan. Jangan retak lagi Tuhan. Roh Kudus tolong. Roh Kudus dua tangan Tuhan. Yang diluka. Mungkin ada hati-hati yang retak, yang kecewa, putus asa, yang bangga. Ayo angkat dua tangan. Roh Kudus adalah tangan Tuhan. Angkat dua tangan. Pelan-pelan berdoa pada Tuhan. Sentuh saya Roh Kudus. Pegang saya Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya. Di mana retak-retak kami, di mana kehancuran kami, di mana kegagalan kami, di mana kenajisan kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Jama Roh Kudus, jama. Jama Roh Kudus, jama. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Jama Roh Kudus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Di mana kemustahilan, kesulitan, mujizat terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan jika Engkau datang. Pegang kami, tidak hancur lagi, tidak retak lagi Tuhan. Kami dipakai, bejana baru dipakai semua. Untuk kemuliaan nama-Mu. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami manusia yang hanya awan kosong ini Tuhan. Oh haleluya. Manusia daging tanah liat ini Tuhan. Engkau sangat perhatikan kami semua. Terima kasih. Barui kami semua. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Gembalakan
kaum muda semua Tuhan, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BCW, depan laptop dimanapun berada, biar kami merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Demikian Tuhan yang bekerja berkati kaum muda. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan, buka firman. Oh terima kasih Tuhan, tidak terganggu tapi ibadah Tuhan, tolong berkati semua Tuhan. Yang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua buka jalan. Hutang piutang, tolong mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan juga tolong buka jalan Tuhan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi, menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis dan lain-lain. Tolong semua mujizat terjadi Tuhan. Naik kelas dengan baik, nilai-nilai baik, lulus dengan baik semua. Tolong, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, berikan pergaulan yang terbaik, pergaulan yang benar, yang suci Tuhan. Perjodohan yang baik, yang satu dalam pengajar benar. Ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Hidup mereka di dalam tangan-Mu, hidup kami dalam tangan-Mu. Tangan Roh Kudus melampaui segala akal pikiran kami, mampu melakukan segala-galanya. Terima kasih, kami teringat orang tua kami masing-masing di mana berada. Tuhan, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka. Terutama selamatkan, sempurnakan juga mereka Tuhan. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Terutama dipakai dalam pengajaran yang benar, tahbisan yang benar Tuhan. Oh Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Nama Tuhan diagung muliakan. Banyak permohonan kami Tuhan yang dengar. Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban untuk Jakarta, ya, untuk Jakarta. Korban itu untuk Jakarta. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari, ya, tetap. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kor sekali lagi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Besok pagi jam 7:50 di sini kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah, ya. Di WN4 Surabaya jam 11 kurang sedikit. Ya, kebaktian umum, Om juga di sana. Kalau ada teman-teman, silakan diberikan alamat dan lain-lain. Baik, Tuhan tolong semuanya.
Kemudian di Medan, Hotel Danau Toba International Medan Royal Room jam 19.15 malam. Ya, Om juga yang di sana. Ya, baik, kita gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, baik ke Jakarta, sisa bis 2 26 kursi. Kalau mau mendaftar masih bisa. Saja. Berdoa untuk perjalanan ya, Oma Esther Dongalembah dengan keluarga yang ke Korea. Ya, bukan Korea ya, Korea. Ke Korea. Ya, baik. Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 3 sampai 10 November 2018. Bapak Joyce S. Tanamal hari ini 3 November. Putra Om Pusunggu Surabaya hari ini 3 November. Gracia Gabriela Surabaya hari ini 3 November. Timotius Hendra besok 4 November. Kristaleni Hassel Smith Andrew sekolah minggu 4 November. Besok Cantika Justina Luf sekolah minggu 4. Ibu Francisca Liliano Viani Lukito, Ibu Agun Surabaya 4 November. Ibu Novai Tanti Surabaya, Ibu Robi ya di 4 November juga. Kemudian Ebenezer Lauli Medan 5 November. Ibu Ratna Kartini Manurung Medan 5 November. Bapak Franky Darmaji 6 November. Suryo Utomo Bapak Saudara Franky Darmaji 6. Suryo Utomo Munte Medan 6. Dianing Novianti 7. Lukius Dian Pranata Hendra 7. Ibu Jumiro Sati 7. Daniel Laimena Surabaya 7. Bapak Norman Ria Budiman 8. Ibu Sri Utami 8. Alvanu Christian 8. Ibu Kartunik Ibu Muhammad Ervan Surabaya 8. Yuen Elroy Honesto sekolah minggu 8. Bapak Arso Lumatio Bapak Ari 9. Aksela Putra Darmawan 9. Ibu Min Susanti 10. Ibu Tri Sukartini Ibu Yahya 10. Serafinia Novianti Arineta Surabaya 10. Melva Manulang Medan 10. Ibu Vidya Simamora Ibu Jeffrey Bastian Sitorus Medan 10 November. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Jangan lupa ya, berdoa juga untuk Jakarta tanggal 13 sampai 15. Yang ada waktu, ada kesempatan ikut Jakarta 300.000 saja. Baik. Kemudian juga berdoa untuk kebaktian di Palopo, juga untuk Natal Persekutuan. Kartika Graha 25 Desember, 24 di Square Ballroom di Surabaya. 24 Square Ballroom Surabaya. Ya, baik, Tuhan memberkati. Mari di Medan nanti ditentukan ya. Medan nanti Desember ya, baik. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang sakit dan lain-lain yang tidak hadir, engkau jamah di sini di Surabaya Medan, jamah semua Tuhan. Lain kesempatan bisa datang kepada yang sakit, jamah sembuhkan semua Tuhan tolong. Yang berulang tahun hari ini besok, kemarin hari ini besok selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang bekerja berkati semua dan lain-lain engkau tolong Tuhan. Terima kasih, demikian juga untuk kunjungan ke Jakarta, buka firman, buka jalan. Jadi gerakan gempar di sana, hamba-hambamu, anakmu dari dalam negeri, luar negeri bisa datang, terima dari Jakarta dan sekitarnya. Tuhan gerakkan, Tuhan tolong. Terima kasih, syukur kepada. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan tolong semua. Terima kasih, demikian juga perjalanan keluarga menikmati berkat Tuhan ke Korea, engkau juga jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari celaka marbaya, baik ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Korea. Engkau juga lindungi selama di sana, lindungi sampai kembali juga dengan selamat sehat. Terima kasih, namamu dipermuliakan. Terima kasih, latihan kur di sini Surabaya, Medan, berkati juga, urapi juga, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh,
lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Peluk kami semua Tuhan. Kuasa iblis setan mengganggu usir. Dalam nama Yesus pergi dari Yesus berkata. Di Medan tolong, di Surabaya di sini tolong semua. Mohon kemurahan. Tiba di rumah selamat sehat. Kembalikan besok pagi setia, besok siang, besok sore, besok malam setia kepadamu. Bertemu Tuhan, Tuhan menolong kami semua. Terima kasih. Pengorbanan anak-anak-Mu balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Mbak angkat tangan lagi 5 detik sebelum pulang. Biar dipegang oleh tangan Roh Kudus. Mujizat akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Oh, kami tidak mampu, tangan kami hanya sehasta Tuhan, tidak bisa apa-apa. Tapi tangan Roh Kudus tidak terbatas Tuhan. Kami tidak bisa membatasi Roh Kudus dengan pikiran logika kami Tuhan. Tapi kami bisa menerima dengan iman kami Tuhan. Dan mujizat akan terjadi. Bagi kaum muda, bagi kami semua yang hadir. Oh, mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami, berikan keyakinan. Terima kasih. Terima kasih, turunkan tangan. Saudari Fani di Surabaya, engkau jamah juga, mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.